Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi hari ini teman-teman, saudara-saudara, rekan dosen dan mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan belajar mungkin di bagian akhir, tapi tidak ada akhir ya, hingga akhir hayat yang ada. Oke, baik. Bagian 9 ini kita akan belajar perhitungan rating kecocokan dan memfinalkan algoritma SAW yang akan kita pakai dalam seri pembelajaran buat aplikasi sistem pendukung keputusan dengan metode SAW pada framework Cognitivo ya. Baik, kita mulai sama-sama supaya kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang diberikan, dan semoga berguna bagi kita semua dan khususnya bagi mahasiswaku yang sedang melakukan riset dan penelitian serta teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa sertakan datanya ya. Insya Allah bukunya akan saya terbitkan juga bersama kawan-kawan. Oke, sekali lagi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, modifikasi pertama yang kita lakukan adalah modifikasi dari tabel atribut. Tabel atribut itu tidak hanya terdiri dari ID atribut dengan tipe integer dan kunci primer serta auto increment, tapi dia juga ada nama atribut ya dengan variabel karakter varchar ya 35. Nah, ditambah dengan nilai preferensi. Nilai preferensi ini nanti untuk menghitung V-nya ya, V-nya sehingga nanti bisa dihitung di ranking untuk perankingan akhir atribut mana yang direkomendasikan dari beberapa kriteria keputusan yang ada. Baik, setelah dimodifikasi tabel atribut dengan ini di GUI ya, di GUI PHP-admin. Selanjutnya kita modifikasi juga tabel rating kecocokan. Tabel rating kecocokan ditambah dengan nilai normalisasi untuk menghitung perkalian antara bobot kriteria dengan nilai rating masing-masing. Kemudian nilai rating dihitung dengan rumus yang kemarin ya, R-nya. Ya, nilai R-nya dihitung, nilai normalisasinya dihitung, nilai normalisasi dihitung dengan rumus kemarin. Kemudian bobot normalisasi menghitungkan antara bobot harapan dari kriteria dikalikan dengan nilai normalisasi masing-masing ya. Ini kemudian nanti dijumlah sehingga terdapatlah nilai preferensi yang pada setiap atribut. Oke, ini yang kita lakukan. Kemudian setelah modifikasi dua tabel tadi, tabel atribut dan tabel rating kecocokan, kita buat controller baru bernama SAW. Ya, seperti biasa di baris pertama ada definite path ya, ini untuk mencegah ada proses hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada kelas SAW. Ingat ya, setiap controller kalau dia controllernya bernama SAW.php maka kelasnya juga bernama SAW. Kalau bisa huruf awalnya besar ya. Huruf awalnya besar karena pengalaman saya ketika diupload di jaringan internet di hosting internet, di hosting online, dia minta hurufnya besar ya. Oke, jadi huruf awalnya besar, huruf lainnya kecil. Dan kelasnya ini sama dengan nama filenya kecuali .php-nya. Kemudian kita buat file construct untuk mengambil dua model sekaligus, model SAW dan model kecocokan. Jadi kita mengupload model ini dan helper URL-nya ya. Kemudian nah ini saya bantu dengan proses keterangan ya. Kita buat public index. Jadi ketika SAW dipanggil, controller ini SAW dipanggil tanpa metode. Sebenarnya metode yang dipanggil pertama setelah konstruk adalah index. Nah, ini apa isinya? Meload header karena ada menu-menu, kemudian lakukan perhitungan kecocokan, hitung rating kecocokan di model SAW-nya, kemudian mengambil data dari get rating kecocokan dari model rating kecocokan. Itulah makanya pada baris 9 ini kita meload juga model rating kecocokan, jadi bisa dua model pada satu controller ya, bahkan lebih. Nah, kemudian karena data yang mau dilewatin dalam bentuk array dan terpisah-pisah,
Ada untuk item rating, maka kita pilih ini. Ada untuk data rating, pilih kriteria juga kita tambah ini ya. Nah ini, jadi masing-masing kita ambil. Kemudian kita lewatkan pada file view matrik nilai normal ya. Jadi kita mau view matrik nilai normal. Kemudian nanti kita buat ini matrik nilai normalnya, dan nanti ada data yang dilewatkan, ada 3 buah tipe array di sini ya. Ada 3 buah tipe array item rating cocokan, pilih kriteria, dan pilih atribut. Oke, puternya sudah kita buat pada sebelumnya. Oke, kemudian kita buat juga metode hasil pada controller SAW, yaitu isinya juga sama. Nah ini isinya juga sama ya, supaya datanya bisa dilewatkan. Sebenarnya sih baris 23 sama 22 boleh dihilangin kalau cuma mau nampilin hasil hitungnya doang, karena ini juga udah nampil ya. Hanya masalahnya bedanya di sini tidak ada rankingan, belum ada rankingan. Nah, maka pada hasilnya sudah di ranking, ada rekomendasi keputusannya ya. Ini baik, kita lanjut. Berikutnya kita buat model SAW. Model SAW kayak begini dia file modelnya. Jangan lupa sama kayak tadi, dengan controller nama filenya harus sama dengan nama kelasnya, kecuali .php-nya dan huruf awalnya besar ya. Model SAW public function construct, kita load database-nya dulu. Setelah di load database-nya, ini saya menggunakan query dengan biasa ya, supaya leluasa saya menggunakannya. Pertama kita menghitung dulu nilai maksimum per kriteria. SQL maksimum kriterianya kita buat select max ya. Ini kita menghitung nilai rating ini maksimumnya berapa dari tabel rating kecocokan yang di grup berdasarkan ID kriteria, karena memang dalam perhitungannya pada rumus pembelajaran terdahulu kita membutuhkan maksimum kriterianya ada berapa ya. Nah jadi maksimum kriterianya sebegini, kita hitung, kemudian kita eksekusi SQL-nya sehingga didapat nilai maksimum, dan itu nanti kita pakai untuk perhitungan berikutnya. Kemudian kita menghitung nilai R per kriterianya tergantung dari jenis kriterianya, cost atau benefit. Kalau dia cost, dimana atributnya semakin besar atau semakin kecil? Ayo, ingat nggak? Ya, kalau cost yang terbaik adalah yang terkecil ya. Kalau yang benefit, yang terbesar adalah yang terbaik. Oke, nah maka perbedaan hitungannya ini di bawah ini ya. Nah, ini dihitung di setiap kriterianya, jenis kriterianya mau diambil dulu ini ya. Untuk setiap data maksimum tadi ya, diambil data kriterianya dengan ID kriteria yang terpilih ya. Dari record ini tadi ya, dari record max tadi diambil. Nah kemudian dihitung hasilnya, dipakai untuk melakukan perhitungan ya. Select bintang from atribut, jadi atributnya dicek ya, ada berapa atributnya. Nah itu dilakukan perhitungannya sambil mengecek jenis kriterianya apa di sini. Nah jika jenis kriterianya adalah cost 1, maka dia di bawah ya maxnya. Jadi sebagai pembagi maxnya, nilai rating pembaginya adalah max kriterianya tadi. Tapi kalau dia benefit ya, maka maxnya dihitung di atas ya. Nah ini oke. Setelah itu dieksekusi dan akan menghitung nilai R-nya untuk dimasukkan ke tabel rating kecocokan. Oke, selanjutnya untuk setiap hasil dari perhitungan tadi, perhitungan pembagian nilai R tadi, maka bobot normalisasinya diambil dan dikalikan sekalian untuk mendapatkan bobotnya, yaitu dari nilai R yang sudah dihitung dikalikan, dan nilai R-nya juga diambil, lalu disimpankan ke tabel rating kecocokan di baris 31 sampai 33. Prosesnya sampai 34 ya. Nah, ini dilakukan proses penyimpanannya. Oke. Setelah semuanya berulang untuk semua data atribut dan kriteria yang ada, maka baru dihitung nilai
preferensinya. Hitung nilai preferensinya mengambil dasar dari tabel atribut. Nilai atributnya itu rumusnya kalau itu adalah apa? Yaitu nilai preferensi itu adalah jumlah dari semua bobot normalisasi. Jadi jumlah semua bobot normalisasi itu diambil di rating kecocokan per atribut ya. Nah, kemudian nilai preferensi tadi setelah dijumlah disimpan di atribut untuk nanti di ranking mana yang terbesar, mana yang terkecil ya. Nah, yang terbesar adalah nanti adalah yang paling direkomendasikan, yang terkecil adalah yang paling tidak direkomendasikan. Oke. Nah, kayak begitu setelah didapat nilai preferensinya menjumlah semuanya, ini sum bobot nilai normalisasi ya. Nah, disimpan di tabel atribut. Nah, baru kemudian ini nanti kembali ke SAW, ke controllernya, controller SAW. Kemudian kalau dibutuhkan rankingan baru dibuat fungsi juga lakukan rankingan ini select bintang from ini. Oke, begitu. Kemudian kita buat file view hasil. File view hasil ini merupakan matriknya. Jadi nanti untuk menghitung matriknya, menampilkan matrik normalisasi ya. Jadi menampilkan hasil matrik normalisasinya ini. Oke, kemudian ini ujungnya. Baik, sekarang kita coba hasilnya. Pertama kita jangan lupa aktifkan dulu SAM PP, Apache dan MySQL-nya. Oke, kita login. Logingnya masih ingat ya, admin, passwordnya 4DM1N. Oke. Nah, setelah itu kita jangan lupa masukin kriteria. Saya ambil contoh di sini kriterianya ada 7, yaitu untuk nasabah ya, berdasarkan data ini sebagai contoh perhitungan data dari hasil penulisan jurnal dari Muhammad Fikri Rizal ya, Muhammad Fikri dan Rizal ya, ini dari Malikus Saleh. Nanti kita coba juga beberapa di sini pada hasil penelitiannya beliau ada dengan judul ini ya, dengan judul pendukung keputusan SAW dalam pemberian kredit. Nah, ini contohnya dia menggunakan beberapa kriteria. Kriterianya itu antara lain, kita langsung aja di sini ada kepribadian, kemampuan, kekayaan, jaminan dan sebagainya. Maka ini kita cobakan, kita masukin kepribadian, kemampuan, kekayaan, jaminan, kondisi, dan status usaha ya. Oke. Setelah dimasukin kriteria, kita juga lakukan perhitungan di tabel. Kita juga mengentrikan data atribut. Atributnya di sini dia ada 7 nasabah, maka kita masukin nasabah pertama sampai 7. Sama di sini dia melakukan adalah 7 nasabah sesuai dengan data dia. Kemudian kita memasukkan bobot normalisasi. Bobot normalisasi di mana? Di menu SPK ini ya, di bobot harapan kriteria. Nah, ini tipenya benefit-benefit, cost-cost ya, kemudian benefit-benefit ya. Nah, ini datanya sesuai dengan data yang dari sini. Silakan nanti contoh data ini ya di download dari jurnalnya Teknik Informatika Universitas Malikus Saleh. Terima kasih, ini jurnalnya sebagai bahan belajar. Kemudian setelah dihitung kita masukin rating kecocokan masing-masing ya, rating kecocokan masing-masing diambil, dihitung ya. Kenapa ini ada error nih? Ya, oke, biasa itu. Nah, kita hitung, masuk datanya. Setelah dihitung, kita masuk ke bobot proses hitungnya. Nah, ini dia hasil proses hitungnya. Ketika diklik, muncullah matrik normalisasi dan akhirnya klik menu hasil SAW, ada hasilnya ini dan ada perankingan. Ternyata sama hasilnya dengan hasil penelitian dari Muhammad Fikri Rizal, di mana di sini dari dalam bahasannya bahwa nasabah yang tidak diterima, yang ditolak itu hanya nasabah nomor 7 dan rankingnya nasabah pertama ini ya. Oke, ini hasilnya, semoga bermanfaat pembelajaran kita, dan kita akan lanjutkan lagi nanti insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.